Jadi kita semua yang hadir pada pagi hari ini, insyaallah kita akan mengkaji sedikit bekal-bekal persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan. Insyaallah ayah bunda sudah paham lah ya, fikih-fikih Ramadan itu insyaallah sudah pernah mengaji semua di sini insyaallah. Tapi kita perlu mengulang lagi kaji lama itu. Jadi hanya mengulang kaji lama aja bunda. Mana yang tidak tahu, mungkin mana yang terlupa, itu penting untuk kita ingat-ingat kembali. Karena mau puasa itu banyak persiapan. Karena puasa ini adalah tamu yang amat sangat agung. Tamu yang agung itu puasa Ramadan. Makanya sahabat zaman dahulu itu 12 bulan itu dibagi dua. Setelah Ramadan itu dibagi dua, 12 bulan, 6 bulan setelah Ramadan itu dia berdoa saja supaya bulan Ramadan itu diterima. 6 bulan menjelang Ramadan dia berdoa lagi supaya sampai kepada bulan suci Ramadan. Kita masuk ke bulan Rajab, maka diajarkan oleh Rasulullah, meskipun hadisnya dhaif, doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah dikabulkan oleh Allah satu doa kita. Kita minta diberkahi di bulan Rajab, insyaallah kita semua diberkahi. Dan insyaallah kita sudah sampai bulan, alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Sya'ban, bahkan di penghujung bulan Sya'ban. Kita minta juga diberkahi hingga akhirnya nanti kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan kita. Kita minta di bulan Sya'ban ini bertambah kebaikan kita, sehingga kita masuk kepada bulan suci Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan butuh persiapan, butuh penyambutan. Ada kegembiraan di dalam hati seorang mukmin menyambut tamu yang amat sangat agung. Setiap kali tamu yang agung yang datang ke rumah kita, kalau kita tahu bahwa dia adalah seorang yang spesial, maka mesti kita sambut dengan semua kesiapan. Dari mulai rumahnya kita bersihkan, makanannya kita siapkan, bahwa itu adalah tamu yang agung. Ramadan lebih daripada itu. Maka seorang yang beriman kepada Allah mempersiapkan bulan suci Ramadan ini melebihi daripada tamu-tamu yang pernah kita siapkan selama ini. Karena ini adalah tamu yang agung. Tidak semua orang bisa dihidupkan sampai kepada bulan suci Ramadan. Kita semua yang hadir di tempat ini, apakah menjamin hidup kita sampai kepada bulan suci Ramadan? Tidak. Bahkan 3 jam setelah ini tidak ada yang menjamin bahwa ruh itu masih bersemayam di dalam jasad kita. Dan alhamdulillah hari ini di bulan Sya'ban, di bulan yang mulia juga, di bulan yang Rasulullah banyak berpuasa, banyak beramal baik, dan kita masih diberikan kehidupan. Ini adalah anugerah yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah kita masuk pada pembahasan kita hari ini adalah fikih Ramadan. Berarti kita akan membahas tentang hukum-hukum dan tata cara yang berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Pertama kita pahami dulu apa itu puasa. Apa itu puasa? Ada yang tahu puasa itu apa? Puasa itu adalah menurut bahasa puasa itu apa? Al-imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan. Apapun yang ditahan itu puasa. Nahan apa aja, itu namanya puasa. Puasa secara bahasa artinya imsak.
Imsak itu artinya memegang. Sesuatu yang dipegang berarti tertahan. Maka imsak artinya menahan. Sebagaimana pernah terjadi kepada Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, ketika dia punya masalah yang besar, ya kan? Apa masalah Siti Maryam? Mengandung tanpa seorang ayah. Maka apa kata Allah kepada Siti Maryam? Kalau seandainya nanti orang bertanya terkait denganmu ini, maka engkau harus menjawab. Fakuli, katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahman, aku hari ini berpuasa untuk Allah yang Maha Pengasih, falan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak akan pernah berbicara. Kenapa Siti Maryam tidak diperintahkan untuk bicara? Karena walaupun Siti Maryam berbicara, orang tidak akan paham. Orang nggak akan paham bagaimana Siti Maryam itu bisa hamil. Seorang perempuan yang seumur hidupnya tak pernah melihat laki-laki. Dia anak dari Al-Imran. Imran itu meninggal, dia masih dalam kandungan, diasuh oleh Nabi Zakaria, dikunci di dalam kamar, tak pernah keluar dan tak pernah melihat laki-laki. Hingga suatu saat Nabi Zakaria pulang, buka pintu, lupa ngasih makanan. Ponaan saya Siti Maryam tinggal di kamar belum makan. Pulang ke rumah, buka kunci, tengok Siti Maryam di dalam kamar sudah penuh dengan makanan. Heran Nabi Zakaria, kok bisa seperti ini? Banyak makanan di dalam kamarmu ini, siapa yang memberikan? Anna laki hadza, ini dari siapa? Kata Nabi Zakaria. Maka apa kata Siti Maryam? Huwa min indillah, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Siti Maryam seorang perempuan, jangankan disentuh, dilihat laki-laki pun seumur hidupnya tak pernah. Lalu tiba-tiba dia menghamili seorang anak laki-laki, maka orang mencaci maki, menuduh dia berbuat zina. Dia nggak tahu, orang nggak tahu bagaimana Siti Maryam itu fattakhadzat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiya. Ketika Siti Maryam memasang tabir untuk dia berlindung di rumahnya, di tempat tersebut, supaya orang lain tidak bisa melihat dia, lalu datang Allah mengutus Jibril dalam bentuk ruh, kemudian diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah Jibril itu seperti manusia yang amat sangat sempurna, terkungkung dalam sebuah tempat yang ditutupi oleh hijab. Perempuan yang selama ini menjaga kesuciannya, lalu datang seorang laki-laki yang dalam bentuk sempurna, lalu dia berkata kepada Siti Maryam, aku akan menganugerahi kamu anak. Bayangkan bagaimana Siti Maryam menghadapi ini. Saya seorang perempuan yang tak pernah berbuat zina, kata Siti Maryam. Saya seorang perempuan bahkan tak pernah melihat laki-laki. Bagaimana aku bisa hamil? Maka Jibril, aku adalah utusan Allah. Itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga singkat cerita, maka hamillah Siti Maryam. Yang ke Siti Maryam hamil, orang-orang mengejek, orang-orang menghina. Siti Maryam pun pergi ke sebuah tempat yang sangat sepi, yang tidak ada orang di situ. Dia pun berada di situ sendirian, menghamili seorang anak laki-laki. Saat hamil besar, dia pun dalam keadaan lapar, bersandar di sebatang pohon kurma. Dia mau makan, apa kata Allah? Hei Maryam, wa huzzi, goyangkan pokok kurma itu. Digoyangkan. Saya perempuan yang lemah, dalam keadaan hamil, kurma tak berbuah. Kurma berbuah itu di musim hujan, ada di akhir bulan Desember. Ini di musim kering, musim panas, disuruh menggoyangkan pokok kurma yang besar, tidak ada buahnya. Tugas kamu hanya menggoyangkan, kata Allah. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyangkan pokok kurma itu, tugas engkau hanya menggoyangkan saja. Tusakit alaiki rutoban janiyah, maka akan gugur buah kurma yang masak.
kurma yang tidak berbuah, batangnya besar, disuruh menggoyangkan. Bayangkan, disuruh menggoyangkan. Bagaimana kurma itu bisa tergoyang oleh seorang perempuan yang lemah dalam keadaan hamil besar? Tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tusakit alaiki rutoban jania, maka gugurlah buah kurma yang bagus untuk perkembangan janin anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia makan buah kurma itu, maka fakuli washrobi, makan dan minumlah engkau, kata Allah, dan bersenang hatilah engkau dengan itu. Seandainya kalau orang yang bertanya, fakuli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Kalau orang yang bertanya terkait dengan anakmu nanti, maka engkau cukup katakan, aku tidak akan bicara hari ini karena aku berpuasa untuk tidak berbicara dengan semua manusia yang ada pada hari ini. Maka orang-orang mengejek Siti Maryam pada saat itu. Maryam diejek, ini anak bapakmu baik, pamanmu baik, kakakmu baik, engkau berbuat zina. Lalu ia hanya mengulurkan Nabi Isa yang pada saat itu digendong. Maka Nabi Isa pun berbicara, Inni Abdullah. Salah satu bayi yang bisa bicara itu adalah Nabi Isa. Dia bercakap di hadapan orang banyak dan dia katakan, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Pada saat itu yang mau beriman semakin beriman, yang kafir pun bertambah kafir. Yang namanya orang sudah ditakdirkan kafir sama Allah, tetap saja kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu, mau engkau berikan nasihat, tidak engkau berikan nasihat, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengajak saja. Masalah hidayah itu mutlak urusan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak akan beriman, dia akan terus menguji kita. Nabi Soleh itu diuji dengan ujian yang sangat besar. Diuji oleh kaumnya untuk mengeluarkan onta dari batu yang besar beserta anaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau seandainya saya bisa, apakah kalian mau beriman? Iya, kata kaumnya, kami akan beriman, tapi dengan syarat engkau berdoa kepada Tuhanmu, keluarkan onta dan anaknya, kemudian bisa menghasilkan susu dan bisa memberikan minum penduduk negeri ini. Berdoa Nabi Soleh, keluar onta beserta anaknya. Bayangkan, apakah mereka beriman? Tidak, malah mereka yang membunuh onta dan anak. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membelah bulan. Belah bulan itu menjadi dua. Kalau engkau ingin kami beriman, maka Rasulullah mengisyaratkan telunjuknya ke atas, maka terbelahlah bulan itu menjadi dua. Apakah mereka beriman? Tetap saja tidak. Mereka tidak beriman. Mereka hanya mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Orang yang kafir tetap akan bertambah kafir. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kepentingan kita dari kisah Maryam tadi adalah bahwa puasa itu menahan. Tapi agak panjang dikit penjelasannya. Menahan dari berbicara itu juga berpuasa. Bunda tidak mau bicara. Kenapa? Puasa. Puasa secara bahasa. Yang namanya menahan itu adalah puasa. Tapi menurut istilah yaitu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya. Sesuatu yang membatalkannya 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Jadi puasa itu menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Berapa lama? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ada orang yang puasa 10 jam seperti halnya di Eropa sana. Ada juga yang melebihi 10 jam, bahkan 16 jam. Karena ukuran puasa itu bukan dari jam 6 sampai jam 6, tetapi dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu ukuran puasa. Bukan dari jam 6 ini sampai jam 6 itu. Tidak, ukuran puasa
dari mulai terbit fajar sampai terbenam. Ada orang yang siangnya hanya sebentar, berarti puasanya hanya sebentar. Ada orang yang siangnya sampai 16 jam, terbit mataharinya, terbenam mataharinya lama, maka puasanya jauh lebih lama. Seperti itu. Jadi puasa itu artinya menahan. Secara syariat menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Berapa lama? Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam. Apa itu benang putih dan benang hitam? Yaitu fajar. Fajar mana? Fajar sodik. Fajar ada dua, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Yang benar itu adalah fajar sodik. Fajar sodik itulah fajar yang kita mulai di situ berpuasa. Kalau fajar kazib, ia muncul hanya sebentar saja dan bentuknya agak sedikit beda dengan fajar sodik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk, kalau kita sudah tahu definisi daripada berpuasa itu, maka kita masuk kepada syarat puasa. Syarat wajib puasa. Ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Ingat-ingat, syarat wajib puasa itu ada berapa? Yang tahu Bunda berapa? Berapa syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa yang pertama adalah wajib kalau dia penuhi ini. Itu namanya syarat wajib puasa. Yang pertama berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Jadi kalau ada orang tidak berpuasa berarti tidak berakal. Yang kedua adalah balik. Balik itu ukuran balik berapa? Umur 15 tahun ke atas. Kalau umur 15 tahun ke atas itu sudah balik. Tapi kalau perempuan paling minimal balik umur 9 tahun. Kalau sudah haid berarti sudah balik. Ada orang tidak haid bagi perempuan tapi umurnya di atas 15 tahun. Itu tidak menjadi ukuran lagi. Maka dia sudah dikatakan seorang wanita yang sudah balik. Begitupun laki-laki, belum setelah umur 16 tahun belum pernah mimpi basah misalkan, tetap dia balik. Kalau seandainya umur 10 tahun perempuan belum pernah haid, seorang laki-laki belum pernah mimpi dan tanda-tanda yang lainnya, berarti dia belum balik. Tapi kalau seandainya di atas umur 15 tahun belum juga haid, maka perempuan itu jangan lagi melihat haid. Umurnya sudah di atas 15 tahun, berarti dia sudah balik. Nah, orang yang tidak balik berarti kebalikannya, tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, syarat wajib berpuasa ini adalah kuat berpuasa. Orang yang mampu, orang yang kuat. Orang yang tidak kuat, maksudnya kuat di sini adalah ada orang yang sakit. Itu maksudnya ada orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta atau sakit maka tidak wajib berpuasa. Tapi wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka wajib baginya berpuasa. Kalau seandainya lalu ia berbuka, maksudnya barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ada orang tua nggak mampu berpuasa, umurnya 70 tahun. Dia boleh tidak berpuasa. Jangan kita paksakan orang tua berpuasa. Kalau dia nggak mampu puasa, ada keringanan dan rukhsah baginya. Dia tidak wajib berpuasa, tapi dia wajib bayar fidyah.
Berapa ukuran fidyah? 1 hari 6,7 on diberikan kepada orang miskin, atau 7 on kita lebihkan. Boleh tak pakai nasi bungkus? Kalau bisa jangan pakai nasi bungkus. Karena apa? Kadang nasi bungkus itu ukurannya tidak sama dengan 7 on. Kadang tidak sampai. Lebih baik kita berikan beras dalam bentuk mentah. Kalau bisa kita berikan tambahan dalam bentuk sedekah. Kalau beli beras saja sebanyak ini agak kurang enak kita nampaknya, tapi ditambahlah dengan lauk pauknya. Tapi yang jelas ukuran fidyah itu 7 on. Berlaku untuk siapa? Orang tua dan orang sakit. Kalau kita sudah tua, ada keringanan untuk tidak berpuasa. Atau orang sakit, orang tidak bisa sembuh lagi sakitnya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat membayar fidyah. Itu syarat wajib puasa tadi ada 3. Yang pertama, berakal. Yang kedua, balik. Yang ketiga, kuat di dalam berpuasa. Kemudian selanjutnya syarat sah puasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Orang yang wajib berpuasa belum tentu puasanya sah. Orang puasa wajib berpuasa. Islam, orang Islam itu yang pertama. Orang yang bukan Islam tidak sah puasanya. Kalau dia mau berpuasa, ya puasa aja, tapi puasanya tidak sah. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Itu ukuran mumayyiz. Berapa umurnya? Sekitar 6 tahun, 7 tahun. Ya, bisa membedakan bainal tamro wal jumroh, antara kurma dan bara api. Ini kurma, ini bara api. Pilih yang mana? Saya pilih yang bara api saja, lebih enak, kata dia. Berarti dia belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang disebut dengan mumayyiz itu bisa membedakan antara bara api dengan kurma. Ini dia bedakan. Kamu mau yang mana? Saya mau kurma. Kenapa? Kurma lebih enak karena dia buah. Karena api itu panas, berarti sudah bisa membedakan. Berapa umurnya? Kira-kira 6 tahun, 7 tahun. Kalau anak kecil itu puasa sah, tetapi dia tidak wajib. Itu maksudnya syarat sah puasa. Yang pertama Islam, kedua mumayyiz, yang ketiga suci. Perempuan yang haid maka tidak berpuasa. Perempuan yang haid maka tidak sholat. Ibu-ibu bunda ini lagi puasa haid, maka berhenti puasanya. 11 datang keluar darah, maka hentikan puasanya, hentikan pula sholatnya, dan dia tidak wajib berpuasa. Bukan tidak wajib puasanya. Orang yang haid ataupun nifas itu tidak sah berpuasa, tetapi kedua wajib mengqadha, membayar puasa yang terdahulu. Tapi wajib mengqadha puasanya. Jadi kalau ada yang tinggal puasa, ya wajib. An Aisyah kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Riwayat Imam Bukhari, kata Aisyah, kami disuruh oleh Rasulullah mengqadha puasa dan tidak disuruh untuk mengqadha salat. Kalau salat diqadha repot. Kan? Pernah ibu-ibu qadha salat? Tidak pernah kan? Ibu-ibu lebih banyak tidak salat. Tapi salat tidak diqadha, tapi puasa itu diqadha. Makanya Aisyah mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha salat. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa, itu syaratnya. Ada waktu yang tidak boleh berpuasa, dia puasa, tapi pada waktu yang tidak diperbolehkan, maka puasanya tidak sah. Kapan itu? 11, 12, 13 pada bulan haji atau hari raya. Apa? Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, maka itu waktu yang tidak diperbolehkan. Kalau kita berpuasa maka puasanya tidak sah. Lanjut. Kemudian fardu ataupun puasa yang ada di dalam puasa tersebut, saat kita menjalankan puasa itu ada ketentuan-ketentuan agar puasa kita itu menjadi sah. Yang pertama itu adalah
niat sampai jam berapa? Sampai 11 ya. Itu yang pertama adalah niat. Kapan niat itu? Pada malam hari, yaitu setiap malam selama bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya. Kalau malam ini malam Ahad, berarti malam Ahad itu kapan? Ya malam ini. Malam sebelum Ahad itu malamnya Ahad, bukan malam besok, itu maksudnya. Berarti kalau besok puasa niatnya niat hati. Kalau kita Ramadan an ada di syahri lillahi ta'ala, itu namanya lafaz. Ingat itu, sering kita hanya baca lafaz tanpa baca niat. Lafaz itu penguat. Kalau kita akan niat di dalam hati, kalau maka nggak sah puasa kita. Yang namanya niat tersimpan di dalam hati. Itu kalau orang sholat tarawih biasanya imam membaca itu yang dibaca lafaz, bukan niatnya. Kalau imam membaca, kita baca, tapi ingat, simpan di dalam hati. Kalau hanya sekedar lidah yang berucap, tidak terucap di dalam hati, maka tidak disebutkan niat. Orang yang tidak berniat di malam harinya, maka puasanya tidak sah. Paham ya? Jadi yang pertama itu adalah niat. Boleh tidak niat langsung 30 hari? Kalau Imam Maliki boleh, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i enggak boleh. Tapi kita dianjurkan berniat, kata para ulama. Niatkan saja di malam pertama bulan suci Ramadan itu untuk 30 hari. Untuk apa? Andai kata di tengah perjalanan Ramadan nanti terlupa, maka niat yang pertama tadi sudah sah kita gunakan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi tetap ingat, niat di malam hari. Kalau pagi harinya setelah sahur atau setelah fajar, setelah sholat subuh baru ingat niat, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah baru boleh, dengan syarat pula belum makan. Jam 9 nggak makan lagi, nggak makan dari pagi, nggak makan. Udah jam 9, tengok makanan di rumah nggak ada, maka boleh berpuasa. Tapi kalau dia sudah makan, maka nggak boleh. Seperti itu. An Aisyah qalat dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqal indakum min syai' faqulna la faqala fa inni idzan shaib summa atana yauman akhar faqala ya Rasulullah isun ni tu shaiban fa akala. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW datang ke rumah saya. Beliau bertanya, adakah makanan padamu? Saya menjawab, tidak ada apa-apa di rumah. Beliau lalu berkata, kalau begitu baiklah, sekarang saya berpuasa. Kemudian pada hari lain Rasulullah diberi hadiah kue. Beliau berkata, mana kue itu? Sebenarnya saya dari pagi puasa, lalu beliau makan kue itu di puasa sunnah. Itu Rasulullah. Kalau suami bunda insya Allah seperti itu. Pulang ke rumah, ada nggak makanan? Nggak ada. Saya puasa aja. Ini ya. Bisa dididik. Insya Allah suaminya udah paham. Ya. Kalau pulang ke rumah suaminya, coba sekali-kali dicoba aja. Dicoba. Mau nggak? Ya kan? Coba pulang ke rumah jangan masak. Coba nanti. Ya, dapat ilmu dari pengajian tadi katanya kan. Coba, tidak usah masak, tidak usah ini, pulang ke rumah. Ada makanan? Nggak masak. Kamu ini pemalas katanya. Marah dia. Biasa suami seperti itu. Tapi insya Allah kalau dia mengaji, dia bisa menahan amarah. Dan dia lebih baik lagi kalau bisa berpuasa. Ini luar biasa. Tapi Rasulullah seperti itu. Suatu ketika Rasulullah pernah juga dia lagi berpuasa disuguhkan makanan. Kemudian dia makan. Jadi itu dalilnya kalau kita puasa sunnah, diundang orang ke rumah, boleh kita makan, asalkan puasa kita. Tapi puasa wajib jangan. Kalau puasa wajib kayak gitu, enakan kita diundang terus jadinya kan. Pokoknya batalkan sunnah. Kalau puasa puasa, tapi karena ada makan nanti puasa. Seperti itu. Kalau mau puasa juga apa-apa,
tapi lebih menghargai orang yang memberikan kita makanan tersebut. Seperti itu. Jadi yang pertama apa namanya? Fardunya adalah niat. Fardunya hanya dua saja. Dua, menahan diri dari segala yang membatalkan. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa ini tahan? Tahan hubungan badan. Kemudian yang kedua, tahan muntah. Kemudian menahan apa lagi? Menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dua. Yang kedua, menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, maka itu yang menjadi rukun daripada puasa di bulan puasa apa aja. Dulu puasa itu kalau kita ini lebih enak puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam. Kalau zaman Yahudi sebelum Ramadan ini, sebelum ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya saat ayat itu turun, puasanya masih puasa seperti kama kutiba alal ladzi, orang-orang sebelum kita. Mereka itu puasa apa? Setelah tidur malam maka puasa. Pokoknya kalau sudah tidur malam puasa. Kalau kita enggak. Bukanya kapan? Setelah Isya bukanya. Makanya ada salah seorang sahabat pulang dari bekerja, pulang ke rumahnya, tanya makanan sama istri, mau berbuka. Ada makanan enggak? Tunggu dicari dulu, kata istrinya. Hari dah malam. Nunggu makanan itu tertidur dia, padahal perut lapar. Pas bangun, mau makan nggak bisa lagi. Pokoknya kalau sudah tidur malam, puasa. Nah, enak. Kalau kita enggak. Jadi orang-orang sebelum kita seperti itu. Pokoknya setelah tidur malam berpuasa. Setelah maghrib tidur, nahan nunggu makan misalkan, tertidur kita. Bangun nak makan nggak bisa. Besok lagi. Makanya ada sahabat yang 2 hari nggak makan. Karena nunggu itu tertidur dia. Pokoknya sudah tidur tidak boleh lagi makan. Makanya ada sahabat yang seperti itu, sehingga dia juga tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Maka turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu terhadap istrimu di malam bulan suci Ramadan. Tapi kalau siang jangan. Kalau siang berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu wajib ditahan berturut-turut, ya. Kalau lah 50 hari misalkan, batal puasanya, ulang lagi dari awal. Karena tidak berturut. Hati-hati ya. Makanya menahan dia. Kalau nggak ditahan, tahanlah dulu. Maka bulan suci Ramadan itu menahan dari muntah ditahan. Kalau seandainya muntahnya tidak tertahan lagi, maka boleh kita berpuasa. Ada orang kampung tuh bilang kalau kita kecil dulu, antum muntahnya sengaja ada? Nggak sengaja muntahnya, tetap batal puasa katanya. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, enggak. Kalau kita sengaja muntah baru kalau tidak sengaja ya apa seperti itu. Kemudian, jadi rukunnya tadi ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua, menahan. Kalau kita belajar fikih yang Fathul Qorib kemarin itu ada 4. Benda ya, ada 4 ya. Tapi menahannya itu diinikan lagi, dijelaskan lagi. Satu, menahan dari ini sehingga dia menjadi banyak. Tapi di sini hanya menahan saja. Tapi sudah mencakup menahan lapar dan haus, menahan muntah, dan menahan berhubungan badan dengan istrinya ataupun suaminya. Kemudian yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Apa itu benang putih, benang hitam? Ambil benang, ada benang putih, benang hitam. Tengok. Kalau sudah nampak, berarti boleh makan. Bukan seperti itu. Ya, benang putih dan benang hitam itu ada fajar kadzib dan fajar shadiq. Itu maksudnya. Sudah jelas fajar shadiqnya, berarti boleh. Di situ kita berpuasa.
Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah apabila dilakukan dengan sengaja. Enggak sengaja enggak apa-apa, itu berkah dari Allah. Kalau tidak sengaja, misalnya lupa, tidak membatalkan puasa. Lupa kita, pokoknya ada orang setelah bangun tidur dia makan, pokoknya dia otomatis saja otaknya itu bangun tidur ingat makan, lalu nak berbuka baru ingat puasa, boleh dia puasa karena lupa. Kita pun juga seperti itu, nengok kawan makan bulan puasa diam aja, dia lagi mungkin dia lupa rezeki dia, ya kan. Jangan kita bilang nasi sudah sampai di sini, nak ditelan nak dibuang dah enak kan, ditelan batal. Makanya kita biarin. Nah sudah nak kenyang dia makan, baru kita tanya, antum puasa ber? Saya lupa, rezeki dia. Kita pun juga bagus. Makanya kalau kita tahu ilmu, jangan antum gak puasa, jangan, diam dulu. Belum tentu dia lupa, sedang bersedekah. Kita kalau lupa cucit perutnya karena makan bulan puasa, kita lupa. Makanya tadi ada orang yang refleks aja, setiap bangun tidur dia makan, bangun tidur, pokoknya kerjanya tidur. Secara fikih dia sah ya, tapi secara akidah mungkin dia tidak, berkurang pahalanya kerja, dia tidur aja kerjaan bulan puasa. Pokoknya setelah bangun tidur makan, bangun tidur makan aja. Tahu puasa, pas nak maghrib baru ingat, orang siap-siap nak buka, oh iya saya puasa, boleh. Seperti itu ya, secara fikih sah, karena tidak ada yang membatalkan puasa kalau dia lupa. Tapi secara akidah banyak tidur itu bisa mengurangi pahala puasa. Sedikit tidur, perut lapar tidur. Orang perut lapar itu nahan lapar menjelang berbuka, banyak-banyak baca Quran, dia dibawa tidur, maka berkuranglah pahala daripada puasanya. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada pada badan, seperti lubang telinga, hidung dan sebagainya. Menurut pendapat sebagian ulama sama dengan makan dan minum. Pendapat pertama, memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang yang sudah disebutkan tadi, maka batal puasanya. Itu pendapat pertama. Karena apa? Karena sama dengan makan dan minum. Kemudian ada lagi pendapat yang kedua, ulama yang berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan puasa karena tidak dapat dikiaskan dengan makan dan minum. Jadi orang yang mengatakan memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung, lubang telinga, apalagi mulut, lubang dubur, maka segala sesuatu yang masuk di dalam itu, maka batal puasanya. Itu pendapat pertama. Karena apa? Dikiaskan dengan makan. Kalau makan batal puasa, berarti memasukkan itu juga batal puasa. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, kemasukan air sewaktu. Pendapat kedua adalah hal itu tidak membatalkan karena tidak dapat dikiaskan dengan makan dan minum. Menurut pendapat yang kedua, kemasukan air sewaktu mandi tidak membatalkan puasa. Begitu juga memasukkan obat melalui lubang badan selain mulut. Kalau suntiknya obat, tapi kalau suntiknya untuk menguatkan dia tidak lapar-lapar, itu nggak boleh. Kalau suntiknya obat boleh, kecuali pada mulut. Disuntik mulutnya masuk air tetelan, maka batal puasa. Tidak membatalkan puasa karena demikian tidak dinamakan makan atau minum. Itu pendapat kedua. Berarti kita kalau suntik belum puasa boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh kalau obat, tapi kalau infus jangan. Masuk air dalam telinga boleh nggak? Pendapat kedua boleh, asalkan batasnya telinga itu apa? Batas yang tak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita. Kalau sudah pakai korek kuping lah ke dalam-dalam, itu tidak boleh lagi. Atau masuk dalam mulut, boleh tidak masuk es krim dalam mulut saat puasa? Boleh, asal jangan ditelan. Yang tidak boleh itu ditelan. Ini gawe kita lagi yang austrik, matahari panas ambil es krim, masukin ke dalam mulut, kan. Tapi jangan ditelan. Kalau ditelan batal. Tapi kurang kerjaan, ngapain kita masuk es ke dalam mulut? Kalau tertelan batal. Beda dengan kumur-kumur. Kalau kita kumur-kumur itu sunnah. Kalau tertelan karena kumur-kumur nggak batal, karena kita sedang menjalankan sunnah. Tapi kalau ini batal, walaupun ya sengaja, kita kurang kerjaan. Tapi masukin ini nggak apa-apa. Ya kan? Air ludah batal nggak puasa kita? Nelan air ludah
nggak batal karena masih di dalam. Tapi kalau air ludah masukin ke dalam botol dari pagi sampai siang, masukin dalam kulkas, jam 1 keluar minum lagi, batal. Siapa yang pernah seperti itu? Ambil air ludah, masukin dalam gelas, katanya air ludah nggak batal kan? Dikeluarin. Sesuatu yang sudah keluar maka nggak boleh pelan, seperti itu, ya kan? Tapi kalau di dalam mulut nggak apa-apa. Kalau dikeluarkan masukin dalam gelas, masukin kulkas biar dingin, jam 1 minum karena air ludah, batal puasanya, seperti itu. Kemudian, jadi yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Tadi itu yang kita jelaskan tadi itu masih dari bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja. Nah, kalau muntahnya sengaja batal puasanya, sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam. Muntah yang tidak disengaja tidaklah membatalkan puasa. Kita muntah, maka nggak batal puasa kita, tapi dengan syarat setelah muntah jangan minum. Karena kalau kita minum, sesuatu yang keluar dari perut naik ke atas. Kalau kita telan sebelum berkumur, maka yang dari perut itu masuk lagi ke dalam, maka itu batal puasa kita. Jadi setelah muntah usahakan berkumur dulu. Setelah berkumur, kalaupun ada yang masuk, itu di luar kemampuan kita. Maka yang penting setelah muntah jangan langsung ditelan, kecuali kita berkumur terlebih dahulu. Muntah itu batal kalau disengaja. Setiap nengok suaminya muntah, kata, itu sengaja. Pokoknya nengok suami saya pengen muntah terus, kata. Ditengoknya suaminya terus, muntah terus, batal puasanya, ya kan? Tapi kalau seandainya ada yang kayak gitu, insyaallah yang tidak ada, ya tak? Kalau ada itu betul itu. Kalau seandainya, ini contoh aja, berlebihan pula contohnya, nak? Nengok suami sampai muntah. Kalau seandainya nggak sengaja, nggak batal. Lalu kalau kita kecil-kecil dulu sering dibilang seperti itu, kalau muntah batal puasanya. Pokoknya dia setiap kali pergi naik mobil muntah terus, batal terus puasanya, kan seperti itu. Tapi kalau nggak sengaja di luar kemampuan kita, ya nggak apa-apa. Itu. Kemudian bersetubuh, berhubungan. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Nah, malam hari boleh, tunggu malam. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Tunggu malam hari, silakan. Setelah berbuka silakan. Yang masih remaja, yang masih anak muda, ya kan? Setelah berbuka silakan. Tapi alangkah baiknya ditunggulah dulu setelah tarawih. Setelah tarawih silakan berhubungan. Mohon maaf kalau ada anak-anak muda, saya bunda-bunda semua sini dah. Insyaallah kita masih punya yang namanya perempuan dan laki-laki itu pasti punya rasa keinginan. Makanya sahabat tadi lah 2 hari tidak seperti itu, makanya turun ayat ini tadi. Ada sahabat tadi 2 hari dia nahan itu. Apa? Puasanya sama dengan puasa namin qablikum. Puasanya seperti apa? Setiap sudah tidur nggak boleh lagi makan. Pokoknya tiap kali sudah tidur malam nggak boleh makan. Puasa. Jadi repot ya. Kalau ketiduran, kayak tadi udah lapar, perutnya lapar, nunggu istrinya cari makanan, tertidur. Karena tertidur, bangun nak makan nggak bisa lagi. Besoknya lagi seperti itu. Berhubungan nggak dapat, makan. Yang besoknya hari ketiga itu dia pingsan. Makanya turun ayat ini, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisa. Laki-laki yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh di waktu siang hari di bulan Ramadan, sedangkan dia berkewajiban berpuasa, maka ia wajib membayar kafarat. Kafarat ini ada 3 tingkatan. Memerdekakan hamba nggak ada, hamba saya maksudnya. Kalau tidak sanggup memerdekakan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Sahraini mutatabi'ain. Berapa? 60 hari. Kalau tidak kuat puasa, bersedekah dengan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin, tiap-tiap orang 3/4 liter atau 7 on boleh. Itu kafarat orang yang sama dengan zihar. Orang yang zihar, pernah suami menzihar istri, anti kazohri ummi alayya, kamu seperti punggung ibuku bagiku. Kalau ada suami kita yang ngomong seperti itu, berarti dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut.
menyamakan istri yang haram bagi suaminya itu untuk dinikahi, maka itu tidak diperbolehkan. Betis adik sama dengan betis ibu saya. Nah, ingat. Makanya ibu-ibu harus paham. Kalau ada suaminya ngomong kayak gitu, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Paha adik sama dengan paha adik perempuan saya. Adik perempuannya itu haram bagi suaminya menikahi. Kenapa? Adik perempuannya. Sedangkan istri boleh dinikahi. Haram bagi dia menyetubuhi istrinya sebelum dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu kafaratnya. Kalau nggak mampu, berikan makan 60 orang miskin. Banyak 60 orang miskin itu. Kemudian yang membatalkan puasa itu yang berapa? Yang keempat, keluar darah haid atau nifas dari sehabis melahirkan. Dari Aisyah, ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah mengqada puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqada salat. Kenapa? Karena darah nifas dan darah haid. Kalau saat puasa keluar darah nifas ataupun darah haid, darah nifas itu darah setelah apa? Kalau kita melahirkan keluar darah itu namanya darah wiladah. Darah wiladah, darah yang membersamai bayi. Lalu setelah itu berubah dengan darah nifas. Maka kita tidak wajib puasa sampai dia berhenti. Berapa lama berhentinya? Sampai hari. Bangun 60 juga. Kemudian gila yang batal puasa. Jika gila itu datang waktu siang hari, batallah puasanya. Tiba-tiba gila kita. Siang hari gila, tapi bukan gila-gilaan, memang gila. Ya, orang yang gila tidak wajib puasa. Kalaupun dia sedang puasa tiba-tiba gila, maka batallah puasanya ketika itu. Kemudian yang keenam, keluar mani dengan sengaja karena bersentuhan dengan perempuan ataupun lainnya. Karena keluar mani itu adalah puncak yang dituju orang pada persetubuhan, maka hukumnya disamakan dengan bersetubuh. Adapun keluar mani karena bermimpi, menghayal dan sebagainya tidak membatalkan puasa. Keluar mani, mohon maaf, karena apa? Karena bersentuhan, langsung keluar maninya, maka batal puasanya. Tapi kalau dia pun menghayal, tidak mengganggu, ya, mohon maaf, tidak menggunakan dan sebagainya, maka tidak batal puasanya. Kalau orang mimpi, ya dia tidur bermimpi sengaja, tangannya sendiri ataupun dengan sentuhan langsung, maka batallah puasanya. Kemudian orang yang berbuka, orang-orang yang diperbolehkan pada bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Pertama, 1, orang yang sakit apabila tidak puasa berpuasa, atau apabila berpuasa maka sakitnya akan bertambah. Kita sakit nih, kalau kita puasa sakit kita bertambah, maka boleh kita tidak berpuasa, atau akan melambatkan kesembuhan kita. Ya, kalau kita puasa sembuhnya lambat, harinya sembuhnya 2 hari lagi, bisa-bisa sembuhnya 5 hari lagi. Maka kita boleh berbuka, tapi wajib mengqada apabila sudah sembuh. Sedangkan waktunya adalah sehabis bulan puasa nanti. Kemudian orang yang boleh berbuka adalah orang yang dalam perjalanan jauh 80,640 km boleh berbuka, tetapi ia wajib mengqada puasa yang ditinggalkan. Perjalanan 83 km atau 85 km. Maka kalau kita di dalam perjalanan tersebut, maka kita boleh membatalkan. Tapi dengan syarat juga, bukan dari pagi itu kita tidak puasa. Puasa dulu, seandainya tak mampu kita batal seperti itu. Pokoknya kalau dalam perjalanan jauh dari pagi itu makan, bukan dari pagi tetap puasa kita. Tapi di tengah perjalanan andai kata tak mampu lagi, baru kita boleh batalkan. Bukan dari pagi itu sudah makan lontong, nggak boleh. Dari pagi itu mentang-mentang nak pergi jauh udah makan, nggak ada niat memang mau puasa, ya kan? Ternyata di tengah perjalanan agak mampu lagi puasanya karena perjalanan jauh, maka ada rukhsah di situ, silahkan batalkan puasa.
tapi dengan syarat nanti dikodo puasanya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalnya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian yang ketiga, orang tua yang sudah lemah boleh batal puasa. Tidak kuat lagi berpuasa karena apa? Karena tuanya. Ada juga orang yang tua tapi kuat puasanya, bahwa ada sekarang orang umur 70 tahun, umur 80 tahun masih kuat puasa, ya silakan. Dan ia wajib membayar fidyah, bersedekah, tapi dia wajib bayar fidyah saja. Kemudian yang keempat, orang yang puasa, orang yang hamil dan menyusui anak. Orang hamil dan orang menyusui anak batalkan puasa. Perempuan ini perhatikan, kedua perempuan tersebut kalau takut akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, boleh dia, ya, maka mereka wajib mengqadha sebagaimana orang yang sakit. Kalau dia tidak berpuasa, ini orang berdua, orang yang hamil dan orang menyusui anak ini, perempuan ini kalau takut akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, dirinya kalau dia puasa dirinya mudarat atau anaknya juga mudarat, maka boleh dia batalkan puasanya, tetapi dia wajib mengqadha sebagaimana orang yang sakit. Qadha saja. Kalau dia takut kekhawatiran kemudaratan muncul dan kepada anaknya. Tetapi yang kedua, kalau keduanya hanya takut hanya menimbulkan mudarat terhadap anaknya, takut keguguran atau kurang susu yang dapat menyebabkan si anak kurus, maka keduanya boleh berbuka serta wajib qadha dan wajib fidyah, memberi makan fakir miskin tiap hari 3/4 liter. Seperti itu. Kalau dia tidak puasa, kenapa? Dia sehat tapi khawatir kepada anaknya. Nanti kalau saya puasa bisa anak saya sakit dan bisa saja anak saya kurus, maka boleh kita tidak berpuasa, tapi dengan syarat kalau tidak puasa karena anak kita sehat, anak tidak sehat, maka sebab yang anak tadi, maka bayar qadha dan kemudian berikan fidyah. Qadha dan fidyah, qadha plus fidyah. Tapi kalau seandainya karena dirinya besertanya dia dan anaknya kedua-duanya, berarti dia wajib qadha saja. Tapi kalau seandainya anaknya itu dia sehat, anaknya yang tidak sehat, maka qadha plus fidyah. Nah, itu. Terakhir, kalau yang membatalkan 4 itu, pembahasan yang terakhir adalah kita singkat-singkat aja, yang pendek-pendek, yang penting ini bisa kita aplikasi. Mentakhirkan qadha. Sekali lagi, mentakhirkan qadha. Batas waktu melakukan qadha puasa adalah sampai datang bulan puasa berikutnya bagi orang yang mungkin mengqadhanya. Jika tidak dilakukannya, maka ia wajib mengqadha serta membayar fidyah fakir miskin tiap-tiap hari 3/4 liter atau yang sama dengan itu. 3/4 liter maksudnya. Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Abu Hurairah, tetapi Daruqutni sendiri mengatakan bahwa hadis itu lemah. Sebenarnya hanya perkataan Abu Hurairah saja. Kata pemuka Islam Syaukani, membayar fidyah itu tidak beralasan satu hadis pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya hal itu tidak wajib dilakukan karena tidak ada keterangan yang mewajibkannya. Meninggal karena uzur diwajibkan segera mengqadha puasanya itu pada hari permulaan kesempatan yang didapati sesudah hari raya. Sebagaimana ulama berpendapat tidak wajib mengqadha segera, tetapi sepanjang tahun itu adalah waktunya untuk mengqadha. Ia boleh memilih sembarang hari dalam tahun itu untuk seperti itu. Paham? Paham? Saya enggak paham. Kalau baca kayak ini kan kadang tidak paham juga. Intinya seperti ini. Kalau ini batal puasa mau mengqadha,
batas akhir mengkodok itu adalah Ramadan selanjutnya. Batal puasa itu sampai Ramadan selanjutnya enggak juga dia kodok puasanya. Masih ada sisa. Waktu mengkodok masih ada, tapi karena kita lengah, karena kita enggak berniat untuk mengkodok, tahu-tahu sudah sampai Ramadan. Maka setelah Ramadan itu kita punya hutang ini, kodok dibayar plus fidyah. Tapi kalau seandainya kita bayar kodok saja, tidak kodok saja tanpa fidyah. Tetapi kalau seandainya kita mengkodok puasa, tapi sudah batas akhir Ramadan selanjutnya, kita belum juga mengkodok puasa ini. Karena apa? Karena kelalaian kita, bukan karena sesuatu. Tapi kalau seandainya kita memang tidak mampu berpuasa, anak lahir tiap tahun misalkan, maka kita nggak bisa berpuasa, menyusui dan lain sebagainya, maka itu tetap kalau ada kemampuan kita, silakan dikodok saja, hitung saja berapa puasa yang tinggal, berarti kita kodok. Tetapi karena kelalaian kita, tahu Ramadan selanjutnya sudah datang, puasa masih tinggal, masih banyak, apa tidak? Di saat waktu-waktu yang lapang itu, kenapa? Karena malas saja, karena lalai saja. Maka bayar itu punya kewajiban kita untuk membayarnya, tapi fidyah. Berapa fidyahnya? 7 on beras. Beras mentah kasih 7 on ke orang miskin, atau 6,7 on kasih. Tambahlah kalau mau kasih lauk silakan, mau kasih ikan asin silakan, ikan nila, ikan mas silakan, tambahan saja. Itu namanya sedekah. Yang wajib dia itu beras saja, itu wajib. Kalau beli nasi bungkus tadi, kekhawatiran berasnya nggak sampai. Boleh nggak pakai nasi bungkus? Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kenapa? Karena kalau seandainya nasi bungkus itu hanya sedikit, tidak sampai 7 on, berarti kurang dong fidyah kita. Maka untuk lebih hati-hati, bayarlah fidyah sesuai dengan ketentuan yang ada, 7 on atau 7 on. Boleh lebih, asal jangan kurang, seperti itu. Cukup dulu ya, sampai di situ dulu pembahasan kita. Ini adalah bekal kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Lebih mohon maaf, pertanyaan tafadhol, waktunya singkat saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.